naziran min ahli. Yang terhormat Ketua Yayasan SIT Al-Hikmah Al-Ustadz Ahmad Faisal Eskom MPD beserta jajarannya. Yang terhormat Litbang SIT Al-Hikmah Al-Ustadz Abdurrahman MM. Yang terhormat SDM SIT Al-Hikmah Ustadzah Rani Khairani MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Al-Hikmah Dr. Haji Sufron MTH LC MPDI. Dan yang terhormat narasumber kita pada hari ini, pada siang ini, yaitu Ibu Dewi Yulia MPSI. Yang terhormat Dewan Guru SMP IT Al-Hikmah. Dan yang terhormat serta kami cintai wali murid, ayah ibu, siswa-siswi kelas 9 SMP IT Al-Hikmah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Sehingga pada hari ini kita masih beraktivitas menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjungkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena suri tauladannya lah kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah ayah bunda sekalian, pada pagi menjelang siang ini SIT Al-Hikmah membuat acara parenting class dengan tema besar mengembalikan fungsi rumah sebagai madrasah keluarga di masa pandemi. Dengan itu kami, keluarga besar SMP IT Al-Hikmah, mengangkat tema pada hari ini, yaitu komunikasi yang efektif dalam pengasuhan anak. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga pembukaan oleh moderator, acara yang keempat yaitu talk show dan pemaparan dari orang tua Anandarasi Al-Khairi Nur Hadi dari kelas NUAS. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri, tanya jawab, penutup serta kesimpulan. Marilah ayah bunda semuanya, langsung saja kita buka acara pada hari ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu tasbih Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Sabtaji Al-Hafiz. Kepada Ustadz Sabtaji dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam mim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم ganti nama نزل caranya, Pak. الكتاب مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات materinya الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca serta kita yang mendengarkannya mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti melalui Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP IT Al-Hikmah kepada Dr. Haji Sukran MTH LC MPDI, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak, Bu? Kedengaran, Assalamualaikum. Ustadz. Kedengeran ya? Ya. Dengaran jelas, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Suaranya itu. Apa Ustadz suaranya Ustadz mungkin ke-mute. Suaranya hilang. Afwan Ustadz. Ustadz Sukran, Afwan Ustadz suaranya mohon. Ke-mute Ustadz sepertinya. Dicek Ustadz mungkin ke-mute. Suaranya nggak ada Ustadz. Ke-mute kayaknya.
Kedengeran ya? Baik, sudah. Ya, Sudah. yang sama-sama kita hormati seluruh wali murid SMP IT Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, setelah keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang melangkahnya dari zaman. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga acara kita bisa terlaksana hari dengan lancar. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh orang tua murid, khususnya kelas 9, yang telah memberikan dukungan, support, sehingga acara parenting ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya tujuan kita dalam melaksanakan parenting ini adalah bagaimana adanya komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, sehingga bagaimana mereka bisa merasa senang, mereka termotivasi, mereka terus semangat dalam belajar, dalam menimba ilmu, semangat dalam melakukan perbuatan yang positif, sehingga pada akhirnya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, beriman, bertakwa, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tentunya juga mereka termasuk orang-orang yang memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa, negara, dan agamanya. Amin. Dan saya tidak panjang lebar, nanti kita harapkan kepada narasumber kita, kepada Ibu Novitan Dani SPD dan juga kepada Ibu Yulia MSI yang akan menjelaskan bagaimana komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, sehingga kita bisa mendapatkan satu wawasan yang sangat luas, dan pada akhirnya anak-anak kita bisa memberikan yang terbaik, dan mereka mempunyai satu kesemangatan dalam belajar, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini saja barangkali bisa sampaikan. Lebih kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sukran atas sambutannya. Acara yang selanjutnya, saya akan mengingatkan kembali kepada ayah bunda sekalian agar membuka forum chat, kemudian di sana ada link Google Form. Dimohon untuk mengisi absen melalui link yang sudah di-share melalui chat di Zoom ini. Ya. Jadi ayah bunda bisa klik di sana ada pilihan chat, kemudian nanti di sana ada link Google Form, bisa diisi untuk mengisi kehadiran pada acara parenting class kita ya pada hari ini. Baiklah, ayah bunda, langsung saja acara yang selanjutnya yaitu akan dipimpin oleh moderator kita pada hari ini kepada Ustazah Nurjuna SPD, dipersilakan. Jazakillah khair kepada Ustazah Riza yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu berjalannya parenting class pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Ketua Yayasan SIT Al-Hikmah Depok, Ustadz Ahmad Faisal, Eskom, MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT Al-Hikmah, Ustadz Dr. Sukron LC MPDI, beserta Wakil Kepala Bidangnya, dan Dewan Guru SMP IT Al-Hikmah yang pada kali ini berkenan menyaksikan berjalannya acara parenting class ini. Serta ayah bunda orang tua murid dari kelas 9 SMP IT Al-Hikmah Depok, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung di acara parenting class pada hari ini. Tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya dan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.
Perkenalkan Ayah Bunda, saya Nurjana SPD, saya selaku moderator, insya Allah akan memandu jalannya acara ini. Sebelum dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kemudian nanti ada talkshow dan pemaparan best practice dari orang tua, insya Allah selama 20 menit. Kemudian ada pemaparan materi dari narasumber ahli, insya Allah selama 30 menit. Kemudian ada sesi tanya jawab, ya nanti kita menyesuaikan waktunya, insya Allah selama 30 menit, kemudian penutup. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ayah Bunda yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sudah melaksanakan BDR hampir 6 bulan lamanya. Pastinya Ayah Bunda pun mempunyai pengalaman yang terbaik selama ini ya, dalam pengasuhan dan pendampingan anak selama di rumah. Pada dasarnya kita semua diharapkan untuk mampu berkomunikasi yang baik kepada ananda kita ya, dan kita sering mengenal ananda kita pada zaman ini, zaman now ya namanya. Kita masuk ke generasi apa? Sudah masuk ke generasi Z atau bahkan justru generasi Alpha, di mana mereka memiliki ketertarikan yang erat, ketertarikan yang besar dan merupakan digital native pada gadget dan gawai yang tidak bisa lepas dari itu semuanya. Berdasarkan penelitian psikologi anak-anak, generasi Z ini memiliki kecenderungan individualisme sehingga berpengaruh besar terhadap karakter dan akhlaknya. Baik, karena itu komunikasi yang efektif ini adalah salah satu kuncinya. Sesuai dengan tema ini, yaitu komunikasi yang efektif dalam pengasuhan anak, tentu sangat cocok untuk menjawab berbagai kekhawatiran dan permasalahan yang nantinya akan muncul. Baik Ayah Bunda yang kami hormati, masuk ke acara yang kedua, yaitu talkshow dan pemaparan best practice dari orang tua. Beliau seorang bunda ya, Masya Allah ini luar biasa sekali hebatnya. Beliau bernama Novita Andriani SPD ya. Beliau orang tua dari Ananda Rasi Al-Khairi Nurhadi dari kelas 9 UAS. Mohon izin untuk Bunda Novita, apa sudah hadir? Hadir Ustazah. Sudah ya. Baik. Saya akan bacakan biodatanya terlebih dahulu. Nama Novita Andriani SPD, TTL-nya, tempat tanggal lahirnya Jakarta, 18 November 1976, alamatnya di Jalan Bulak Timur, RT 06, RW 09, Cipayung, Depok. Pendidikan terakhirnya S1 UHAMKA Jakarta, status sebagai ibu dari 2 putra. Kegiatannya selama ini Masya Allah nih jadi guru ya, sama dengan saya, guru matematika di sini di SMP IT Al-Haraki ya. Dan juga sebagai pengurus Yayasan Sri Gading Indonesia, Masya Allah. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, Bunda Novita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Bunda? Saja ya? Cek dulu suaranya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Oke, baik. Baik, Bunda, bagaimana kabarnya? Sehat, keluarga, masih juga di rumah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita doakan selalu, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda, kita ngobrol sharing saja ya terkait praksi ini. Mungkin Bunda punya pengalaman terbaik, bisa sharing kepada kita semuanya di sini, khususnya Ayah Bunda, bisa menyampaikan pengalaman pribadi selama masa pandemi ini, mungkin selama PDR di rumah seperti apa pengalaman pribadi Bunda. Silakan bisa disampaikan saja. Sharing bersama di sini, Bunda. Boleh. Mohon izin ya, Ustadz Sukron, atau mungkin di sini ada Yayasan Al-Hikmah, kemudian Dewan Guru dan Ayah Bunda. Ini ke qadarullah ya, gitu. Sudah dihubungi oleh Ustadz, gitu ya. Tapi saya di sini sharing bukan berarti saya yang terbaik dari Ayah Bunda semua. Mungkin banyak yang lebih baik daripada saya. Tapi izinkan saya untuk sharing pengalaman pribadi kami ya sebagai orang tua dalam menemani anak-anak di rumah gitu ya, belajar di rumah. Ya Ustazah, 7 bulan ya, anak-anak di rumah dari bulan Maret sampai sekarang 7 bulan, sekitar 7 bulan gitu. Masya Allah ya gitu, itu luar biasa, pasti orang tua terkaget-kaget, saya pun terkaget-kaget.
saya double terkaget-kagetnya karena satu sebagai orang tua, satu sebagai guru gitu ya Ustazah. Iya, betul. Dua Kami, tugas. saya gitu ya, dan suami juga gitu. Kami sama-sama mengajar. Itu harus mempersiapkan tugas kami juga untuk mengajar, kemudian juga harus memfasilitasi dan menemani anak-anak untuk belajar di rumah. Ini jujur nih Ustazah, ketika BDR ini pengalamannya ini karena memang kami juga sama-sama bekerja berdua nih. Iya, sama ayahnya Rasi. Betul gitu. Jadi untuk kegiatan BDR ini ya kami ada saatnya ketika Rasi atau kakaknya kelas 12 ayah bunda sekarang itu ada kalanya kami di rumah menemani anak-anak. Tapi ada kalanya juga kami harus masuk ke sekolah. Gitu. Nah, ketika untuk pembelajaran biasanya saya tanya sama Rasina, kamu seperti apa belajarnya gitu. Karena kan setiap sekolah pasti berbeda ya gitu ya, berbeda cara pembelajarannya gitu. Oh, ada yang classroom nih, oh nanti ada di WA. Oh, nanti video call gitu misalnya tentang Al-Qur'an gitu. Jadi saya sering bertanya gitu. Saya sering bertanya karena sepertinya di sekolah Al-Hikmah itu variasi kegiatannya untuk BDR ini gitu ya Ustazah ya gitu. Dan pernah suatu kali ini cerita sedikit ya ayah bunda, ini dilema ibu yang bekerja juga, tapi ada saatnya anak tuh membutuhkan orang tua ya. Biasanya saya tuh suka membagi-bagi tugas dengan ayahnya Bu Ustazah Ustazah Nurjana. Jadi kalau bagian eksak gitu ya, bahasa Inggris ke saya gitu. Tapi kalau bagian sosial ke ayahnya. Gitu, saling melengkapi Bunda. Gitu. Jadi kami suka bagi-bagi seperti itu. Terus juga pernah suatu ketika dia kesulitan gitu, dia telepon saya, Umi sibuk nggak gitu. Jadi dia tuh nanya dulu gitu, Umi sibuk nggak? Nggak apa-apa, kenapa Umi kosong gitu. Rasi ada yang nggak ngerti pelajarannya, Rasi ada tugas gitu. Waduh jauh sekali ini. Apa pelajarannya matematika? Oke, baik. Kita Zoom ya nak gitu. Oh nggak mau Zoom, video call aja ya. Udah akhirnya saya nulis, saya videoin, saya ajarin caranya dari sekolah gitu ya. Ini Masya Allah gitu. Itu sampai pernah seperti itu yang saya ya Allah gitu ya. Sampai seperti ini ya gitu. Untuk belajar di rumah ketika mengalami kondisi kesulitan belajar. Baik Bun, kalau bisa Rasi di rumah itu sering menceritakan hal-hal yang baru saja dibaca nggak? Misalnya Rasi baru baca novel atau mungkin baru nonton film, sering cerita nggak sama bunda ayahnya? Dari hal sepele seperti itu sering cerita nggak? Anaknya kan memang cenderung cuek ya, Ustazah ya. Cuek ya. Tipenya cuek gitu. Dia akan bercerita tentang hal-hal yang mungkin dianggap tidak sepele, yang hal-hal yang mungkin dia perlu jelasin. Tapi kalau hal-hal kecil biasanya dia tuh nggak cerita gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang memang Umi tadi misalnya gitu, Rasi udah dong ulangan gitu, bisa dong gitu, bahasa Inggris gitu. Dan kamu bisa nilainya berapa deh gitu. Nggak tahu sih gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kira-kira dia butuh ceritakan biasanya dia cerita. Mungkin kalau lagi di meja makan kayak gitu Bun, kalau lagi makan bareng sering mengutarakan sesuatu gitu. Kalau lagi makan bersama sama ayah bunda gitu, ada pembicaraan tentang apa seperti itu? Biasanya sih kami suka tanya jawab aja sih, suka cerita-cerita atau nak kamu gimana sama teman-teman gitu. Saya pernah tanya seperti ini gini. Dek, kamu nggak pernah ketemu teman-teman ya gitu. Kan memang nggak pernah keluar nih saja, serius deh ini Rasi ini lumayan. Jadi kalau keluar pun dari kami gitu. Jadi kamu nggak pernah ngobrol dong gitu. Siapa bilang kata. Kan anak laki ya, kan anak laki beda mungkin ya Bun ya gitu. Iya betul. Siapa bilang mangga gitu. Jadi via Zoom malah ngobrolnya ternyata. Baik Bun. Baik Bun, biasanya di rumah kan pasti ada aturan atau kesepakatan sama Ananda Rasi ya khususnya. Nah, apa yang ayah bunda lakukan ketika Ananda itu tidak tepat janji, misalnya udah disepakati kayak gini, ada aturannya seperti ini, tapi nyatanya si Rasi mengingkari misalnya tidak mengikuti janji itu, kesepakatan itu gimana? Apa yang bunda sama ayah lakukan biasanya? Biasanya pertama saya tuh menasihati ya, saja ya.
Jadi kami tuh lebih sering tuh memberikan nasihat dulu, menegur gitu ya, menegur dengan lisan, menasihati. Kalau di saya tidak bisa, biasanya ke abinya, ke bapaknya, Ke abinya. gitu, ke abinya gitu. Tapi sekiranya tidak ada perubahan, pernah suatu kali itu tapi hanya sekali sih gitu. Karena memang dia tidak ada perubahan, saya ambil HP-nya. Itu pun hanya semalam saja gitu. Atau pernah juga saya tidak belikan kuota gitu. Oke, nanti sanksi. Jadi ada sanksi bertahap biasanya, tapi jarang itu terjadi memberikan sanksi tadi yang HP-nya diambil selama 1 malam sama tidak memberikan kuota. Satu kali kayaknya, jarang. Saya tanya Marasi, Dek, kamu kalau ini ya paling diomelin sama Umi kayak gitu. Jadi lebih ke kita ajak bicara sih sebetulnya gitu, lebih ke ajak bicara. Baik, berarti Rasi ini ya mudah ya diajak bicara ya. Maksudnya tidak terlalu tertutup dengan ayah bundanya seperti itu. Iya, biasanya saya akhirnya yang gatel tuh, nanya terus, nanya terus. Iya, gitu. berarti dia terbuka. Gitu. Baik. Kemudian kalau Ananda Rasi biasanya terkait permasalahan BDN, mungkin ada permasalahan pribadi dengan teman-temannya, itu sering cerita nggak sama Bunda? Atau mungkin malah lebih dekat sama ayahnya kalau cerita terkait permasalahan sama teman-temannya mungkin gitu. Ke saya sih biasanya. Kalau Bunda. Anak itu alhamdulillah ya gitu. Karena mungkin juga abinya juga cukup sibuk ya gitu. Jadi walaupun laki-laki gitu mau cerita ke saya gitu. Mau cerita ke saya gitu dan untuk hal-hal terkait misalnya sekolahnya yang sekarang sekolahnya jarak jauh ya BDR itu cerita gitu. Saya kadang kita sering ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Kamu gimana sekolahnya? Iya. Terus gimana gitu? Iya nih gitu tugasnya gitu. Biasa deh gitu ya. Cerita nggak sama tugas IPA Bunda? Kebetulan saya ngajar IPA Rasi. Ngajar IPA ya Ustazah ya. Iya. Ya, gitu. Dia tuh nggak menceritakan satu. Dia tuh selalu alhamdulillah ya gitu. Tidak pernah yang ini guru ini gitu. Enggak pernah. Oh gitu. iya baik. Lebih ke iya kadang gitu ya padahal Nimi gitu itu baru dikasih tugasnya tuh ABC satu lagi ngasih tugas lagi ABC gitu. Jadi cerita seperti itu akhirnya saya motivasi gitu ya udah gitu saya juga menanyakan nih gitu kamu apa tugas yang belum dikerjakan saya bilang gitu ada nggak ada kok ada yang belum dikerjain tapi deadline-nya hari Minggu oke baik gitu. Jadi seperti Insya Allah ya walaupun Bunda sibuk seperti itu tapi masih bisa meluangkan waktunya untuk komunikasi terus ya sama Ananda ya sama Ananda Rasi. Berarti kalau selama ini boleh silakan. Iya, karena kenapa saya sering bertanya kepada Rasi karena saya pun juga mengalami melihat sendiri problem siswa saya sendiri gitu. Jadi anak-anak tuh ada yang tugasnya belum dikerjakan atau apa. Jadi saya juga nanya gitu, kamu gimana gitu. Jadi memang feel-nya ada ya karena sebagai guru dan sebagai orang tua jadi mengerti kepada murid sama anaknya juga sama saja. Iya, betul. Ya. Insya Allah ya. Kemudian kalau misalnya biasanya tuh berarti Ananda Rasi itu kalau langsung bercerita itu harus ditanya dulu atau tiba-tiba saya cerita ke Bunda kayak gitu. Biasanya kalau seperti ini kayaknya harus ditanya ya Rasi tepinya ya Bun. Enggak juga sih kalau suasananya lagi santai gitu. Iya biasanya mimi gitu dia ngerasa saja. Tapi kadang Dek nggak ada yang ceritain apa enggak biasa aja gitu. Insya Allah ya luar biasa. Ya berhubung waktunya ya sebentar lagi udah selesai Bun. Ada satu nih pertanyaan terakhir. Semoga ini sebagai harapan Bunda nih, harapan Bunda sama Ayah kepada Ananda khususnya Rasi ya. Terkait masalah komunikasi ini harapannya seperti apa Bun? Oke, baik. Kalau saya dengan abinya memang sudah dari awal tuh komitmen ya. Komitmen itu artinya ketika pertama yang kami tanamkan itu bukan nilai, tapi akhlak gitu. Kejujuran, kemudian dia tanggung jawab, kemandirian. Itu yang sering kali kami ulang-ulang di rumah. Gitu ya. Masalah nanti kalau dia sudah mandiri dan sebagainya dia akan otomatis mengerjakan tugas, otomatis dia mungkin disuruh sholat dia langsung mengerjakan sholat tidak pakai Insya Allah ya.
diingatkan terus seperti itu. Jadi itu seperti itu. Kemudian juga saya minta peran abinya nih. Mungkin nanti kan ada pakarnya juga ya gitu. Jadi yang saya pahami sebelumnya itu ketika anak sudah beranjak dewasa, apalagi anak laki, karena saya dua-duanya laki-laki ya. Saya minta abinya berperan gitu. Saya minta abinya berperan. Bi, sepertinya masa Umi untuk sering menasihati sebelumnya itu udah cukup gitu. Ini abi harus masuk ke dunia anak-anak dan harus dekat dengan anak-anak. Jadi saya berbagi peran dengan abinya ketika sudah mulai beranjak dewasa, apalagi SMP, SMA ya. Iya betul. Udah ABG ya. Betul gitu. Mereka harus bisa dijadikan teman. Begitu sih Ustazah. Jadi Masya bisa Allah. Iya. Jasagilahir kepada Bunda Novita sudah mau berbagi pengalaman terbaiknya selama ini. Semoga saja dari praktik terbaiknya Bunda bisa menjadikan inspirasi kepada ayah Bunda yang lain. Ya, terima kasih ya Bun. Ya, mohon maaf lahir batin juga. Iya, terima kasih Ustazah Nurjana. Sama-sama Bunda. Ya, baik ayah Bunda yang kami hormati. Kita sudah mendengarkan bersama pengalaman terbaik dari Bunda Novita, semoga saja menjadikan inspirasi. Namun untuk menguatkan pengalaman dan konsep-konsep dari pengasuhan anak selama masa pandemi, kita langsung saja untuk masuk ke acara inti yaitu narasumber ahlinya. Saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae-nya. Beliau bernama Bunda Dewi Yulia MSI, tempat tanggal lainnya di Padang, tanggal 2 Juli 1967, alamatnya di Jalan Taufikur Rahman nomor 10 RT 3 RW 2 Beji Timur Depok. Pendidikan terakhirnya Magister Sains Psikologi, status dari ibu 3 putri nih. Jadi tadi yang narasumber yang pertama memiliki putra 2. Nah, ini pakarnya 3 putri. Masya Allah, nanti saling melengkapi ya, Bun. Kegiatannya konselor keluarga, kemudian konselor sekolah di SDIT Miftahul Ulum Cinere ya. Kemudian sebagai dosen juga mata kuliah psikologi di Akbar dan Akbid Keris Husada. Kemudian penulis buku Ketika Cinta Diuji. Mungkin teman-teman guru sudah pernah membacanya ya, Ketika Cinta Diuji bukunya. Langsung saja mari kita dengarkan penuturan dari Bunda Dewi Yulia. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ustazah Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Masya Allah. Terima kasih atas kesempatan ini kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Sukron, kepada teman-teman Dewan Guru di SMP IT Al-Hikmah, Masya Allah, serta ayah dan bunda wali murid kelas 9. Mudah-mudahan perjalanan kita 1 jam akan berlalu dengan baik dan memberi manfaat, Insya Allah. Amin, amin ya. Dalam sebuah penelitian ayah dan bunda, itu diteliti kepada orang tua yang sedang sakit dan divonis akan meninggal. Pertanyaan yang diajukan adalah, jika usianya diperpanjang, apa yang akan ia lakukan? Hampir 98% gitu peserta pasien tersebut mengatakan bahwa ia ingin menggunakan waktu lebih banyak dengan anak. Dia ingin bersama dengan keluarga. Dia ingin memperbaiki hubungan dengan anak. Semua kata-kata tuh jawabannya adalah memperbaiki hubungan dengan anak, menguatkan ikatan segala macam dengan keluarga. Nggak ada yang jawab misalnya saya ingin sekolah lagi supaya lebih banyak lagi gelar yang saya sandang. Itu nggak ada yang jawab itu. Atau saya lebih rajin lagi ke kantor supaya jabatan saya naik. Itu juga nggak ada yang jawab itu. Masya Allah, artinya secara fitrah kita membutuhkan keluarga. Makanya sebelum kita mulai materi ini, boleh kita merenung sejenak. Sebenarnya kita ingin dikenang oleh anak kita tuh menjadi orang tua seperti apa sih? Nanti kalau kita nggak ada, kita pengen anak kita tuh ngomong ke teman-temannya atau ngomong ke orang tua, kita orang tua seperti apa sih? Gitu ya.
Sambil begitu saya minta waktunya nyanyi sekitar 3 menit lah kita untuk jeda sejenak. Silakan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ingin siapa tahu boleh dibuka kacamatanya, bikin suasana rileks, duduk yang nyaman sebentar aja 3 menit sambil menyapa diri sendiri. Wahai diriku, apa kabarmu? Bagaimana perasaanmu selama ini menjadi ibu? Apa yang kau rasakan dengan anak-anak? Sambil bayangkan suasana di rumah. Kita mulai jeda ya. Saya setel lagu sebentar. Setelah selesai lagu kita selesai jedanya. Kita mulai ya Ayah dan Bunda, duduk yang nyaman, pejamkan mata. Bismillah, kita jeda sejenak. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Anak mau jadi pohon. Jadi pohon? Bukan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak sayang, selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri Alhamdulillah, silakan boleh buka mata kembali. Oke Bapak Ibu sekalian, ada yang mau share sebentar sedikit apa tadi yang dirasakan ketika jeda sejenak tadi? Sedih, terharu Bu Dewi. Masya Allah. Silakan Ayah Bunda bisa mengutarakan hatinya. Terharu Bu Dewi sukses membuat menangis pagi hari ini.
Terima kasih Bisa Bu Dewi. diungkapkan. Jadi jeda itu adalah kita perlu jeda sebenarnya, perlu menyapa diri sendiri. Kadang-kadang kita selama ini sering sibuk menyapa anak-anak, menyapa tetangga, tapi lupa menyapa diri sendiri, menyapa perasaan kita. Sehingga ini yang menjadi sumber dari kelelahan. Padahal seperti tadi dikatakan bahwa modal utama menjadi seorang orang tua itu selain iman tentu saja ya adalah perkasa. Jadi kita diharapkan untuk menjadi orang tua yang perkasa, yang tidak baperan, yang itu kita goal kita tuh fokus kepada kebaikan anak kita. Ya, kita bahas belakangan. Kita sebenarnya termasuk orang tua yang seperti apa? Apakah kita menjadi orang tua yang seperti ini? Menjadi teman bicara anak? Anak-anak nyaman bersama kita? Kita menjadi orang tua yang pengertian? Kayaknya begitu ya, kayaknya ya. Amin. Yang sabar, mendukung, dekat, tegas, bijaksana, menghargai dan mensupport anak kita, atau mencintai anak kita apa adanya. Mudah-mudahan kita bisa diulang halaman yang sebelumnya tadi, Bu. Iya, ini kayaknya ada yang ke ini nih, ada yang ke sebentar ya. Udah bawa air buat apaan? Belum final daun. Biar bisa kami screenshot untuk sharing dengan bapaknya juga, Bu. Oke. Materi sih bisa di ini, Ibu, bisa diminta di wali kelas kayaknya. Baik. Boleh nanti kita share, Bunda, slide-nya nanti kita share ke grup kelas. Ya. Oke. Ya, ini yang sebelumnya nih. Ini yang sebelumnya. Apakah kita termasuk orang tua yang seperti ini? Yang dermawan dalam nasihat dan memarahi. Kita kerjanya nasihat dulu sampai anak kita bete deket-deket kita. Semua di sana nasihat dari masalah pengetahuan masalah semua dinasihat. Orang tua yang tidak peduli. Anaknya mau ngapain aja terserah. Yang penting kamu sekolah gitu misalnya. Atau maksa, atau banyak menyalahkan. Atau anti kritik, ini ada anti kritik. Boleh ngomong sama bunda dan ayah ya, tapi tidak boleh mengkritik. Misalnya kayak gitu. Atau tidak peka. Mudah-mudahan kita tetap enggak yang ini ya, tapi kita insya Allah yang ini. Gitu ya, ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan menjadi orang tua yang menjadi teman bicara ketika anak kita bermasalah, punya masalah, dia pertama kali yang dicari adalah kita misalnya. Liburan menyenangkan buat anak-anak. Nggak seperti ada seorang anak remaja yang mengatakan paling sedih katanya kalau liburan sekolah karena ayah dan mama aku seneng banget jalan-jalan. Padahal kalau aku jalan-jalan sama mama dan ayah sepanjang jalan dinasihatin terus, ada pengemis aku dinasihatin, ada pengamen aku dinasihatin, semua dinasihatin dulu sehingga nggak nyaman katanya gitu. Ada juga anak remaja kita yang mengatakan gini, nggak paling sedih kalau bunda aku pulang dari arisan atau bunda aku habis reunian, maka dia akan cerita tentang anaknya temennya yang ikut apalah, yang ikut lomba ini, ikut olimpiade ini, dan ternyata buat anak kita itu adalah dianggap membandingkan katanya gitu. Mudah-mudahan kita nggak termasuk itu. Nah itu sebabnya kenapa remaja kita malas mendekat. Padahal di luar sana banyak komunitas tertentu atau lembaga-lembaga tertentu yang dia mempelajari cara kita mengasuh anak sehingga dia bisa menarik anak kita untuk ikut ke dia. Ini banyak anggota PANG yang di jalan-jalan itu, ayah bunda, dia bukan dari orang miskin, tapi banyak anaknya orang kaya, anaknya pejabat. Tetapi kenapa dia senang dengan grup itu? Karena dia merasa berharga di situ.
Oke, makanya ini ya hal yang perlu kita waspadai, sehingga cara kita berkomunikasi, cara kita bersikap, cara kita menegur anak kita itu akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak kita dan masa depannya. Ini hal pertama yang perlu kita ingat dalam berkomunikasi. Ini bagus tadi waktu saya ketika Ibu yang menceritakan bagaimana cara komunikasi dengan Ananda di antara Ibu Novita ya. Ibu Novita mengatakan di antaranya adalah sering bertanya bagaimana tugasnya nak. Itu salah satu bentuk dari empati orang kita terhadap anak. Hasil penelitian katanya orang tua di Indonesia itu kalau ngomong sama anak katanya cuma 2 macam ayah bunda, yaitu kalau nggak marah, kalau tidak marah nyuruh katanya. Dan sehingga sedikit sekali orang tua yang menanyakan perasaan. Dia kalau datang kan pulang sekolah atau habis BDR, tadi gimana sekolah? Kamu misalkan ngerjain kan? Misalkan ngerjainnya PR semua dikerjain semua kan? Gitu. Tidak menanyakan bagaimana perasaanmu nak, tugasnya udah bisa dikerjain nggak? Ada yang bisa ayah bantu, ada yang bisa mama bantu gitu. Jadi perlu menanyakan perasaan. Kenapa perlu menanyakan perasaan? Karena anak kita perlu ditanya, dia butuh didengar. Sama dengan kita. Butuh didengar, butuh dikenali, butuh diterima, butuh dipahami dan dihargai. Sehingga membuat anak kita menjadi nyaman di rumah, nyaman bersama kita. Makanya ini mungkin hikmah dari BDR ini adalah kita bisa 24 jam bersama anak dan benar-benar bisa merasakan atau bisa penggiat parenting di seluruh wilayah Indonesia. Konsultan pendidikan di beberapa bisa mengevaluasi hubungan kita dengan anak. Misalnya gini, kita bisa lihat di rumah kita itu sebenarnya banyakan senyuman atau banyakan tangisan. Di rumah kita tuh banyakan kata-kata mesra apa banyakan kata-kata teriakan. Karena kan katanya di surga nanti kalimat-kalimat yang ada tuh kan kalimat-kalimat mesra, kalimat-kalimat salam. Berarti kita perlu menghadirkan itu di rumah kita saat ini. Dan BDR ini benar-benar kita bisa mengevaluasi bagaimana sih hubungan kita dengan anak-anak kita. Kayak gitu. Ini yang biasanya terjadi katanya. Yang biasa terjadi antara orang tua dengan anak. Yang pertama katanya kita suka menghakimi. Pasti kamu yang salah. Kakak berantem sama adik, pasti kakak yang salah. Itu menghakimi, tidak menanyakan. Jadi waktu kakak berantem sama adik, kita tanyakan apa yang terjadi, bagaimana perasaanmu, menurutmu bagaimana. Begitu, bukan langsung pasti nih kakak, kamu kan harus ini dong. Harus kasih contoh dong sama adik. Nggak sempat menanyakan perasaan. Yang kedua, memotong pembicaraan anak. Ketika anak kita cerita dengan menggebu, ya, stop. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Ini juga nggak baik ya, Bu, ayah, bunda, masya Allah. Meremehkan, alah gitu doang aja nggak bisa. Papa dulu seusia kamu udah bisa semuanya, bahkan bisa bantuin mama. Itu namanya meremehkan. Membandingkan. Nah, ini juga yang sering kita lakukan sehingga membuat hubungan kita dengan anak-anak jadi tidak manis. Anak jadi malas komunikasi dengan kita. Membandingkan, terutama membandingkan antara kakak dan adik akan membuat anak kita tidak akan mesra dengan adiknya. Dia akan ada perasaan berkompetisi dengan adik. Makanya jangan pernah membandingkan kakak dan adik. Apalagi membandingkannya dengan anaknya orang lain. Pertanyaannya, terus kalau pengen ngasih motivasi gimana? Kalau ingin mengasih motivasi, kalau ingin membandingkan, bandingkan anak kita yang dulu dengan anak kita yang sekarang. Misalnya, sayang, kamu dulu waktu SD rajin deh sholat ke masjid. Kenapa sekarang jadi malas ya? Ada apakah gerangan? Begitu cara ngomongnya gitu. Jadi ngebandingkannya itu dia dulu dan dia sekarang. Jadi kan adil kan? Bohong, itu juga kita sering melakukannya katanya. Mengancam, awas ya. Kalau begitu lagi nanti papa masukin pesantren. Atau papa apain gitu. Itu mengancam mungkin
efektif lah ya buat nakut-nakutin anak, tapi paling cuman sekali, 2 kali, 3 kali. Sisanya anak kita akan kebal dan dia nggak ini lagi dengan ancaman. Meremehkan, mengancam, meramal, menyindir. Meramal misalnya, kalau kamu begitu terus kamu akan begini. Mana mungkin bisa masuk PTN terkenal kalau cara belajarnya kayak gitu. Itu meramal. Dan ingat ya ayah bunda, omongan kita itu adalah doa. Omongan kita itu direkam oleh ananda kita. Makanya ini harus hati-hati dengan masalah ini. Habis nanti. Menyindir itu juga hal yang sering kita lakukan dan nggak boleh gitu, nggak boleh kita lakukan. Apa yang dirasakan oleh anak waktu kita begitu? Anak akan merasa tidak dipahami perasaannya, sehingga emosinya tidak tersalurkan, perasaannya tidak tersalurkan. Nah ini bete, lama-lama dia nggak pede, lama-lama males bicara dengan orang tua, menghindari orang tua. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan mencari penghargaan di luar rumah. Dia bikin geng dengan temannya gitu. Atau mungkin dia suka posting-posting fotonya dia dengan berbagai gaya untuk masuk tertentu. Makanya ini penting ya buat ayah yang punya anak perempuan. Sebaiknya ayah sering memuji anak perempuannya supaya anak perempuan itu merasa cantik. Sehingga kalau dia merasa cantik, dia tidak butuh pujian dari orang. Jadi waktu itu dia ada penelitian, ayah yang dekat dengan anaknya, dengan anak perempuannya, membuat anak perempuan tersebut tidak pacaran di usia dini. Ini hasil penelitian. Yang kedua, membuat anak tersebut haidnya lebih mundur. Nggak usia dini haid itu, maksudnya haidnya itu lebih ini. Yang ketiga, ketika nanti si anak itu berumah tangga, kalau dia dekat dengan ayahnya, biasanya dia akan mempunyai rumah tangga yang lebih harmonis. Kalau anak laki dengan ayahnya, itu tadi ini menjawab ini ya seperti yang dilakukan oleh Ibu Novita. Jadi memang anak laki kita itu perlu pada usia remaja itu perlu dideketin dengan ayahnya supaya dia belajar bagaimana caranya menjadi laki-laki. Bahwa laki-laki itu dia harus bertanggung jawab, dia harus bisa mencari ma'isyah, dia harus bisa mencari nafkah karena dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Dia harus melindungi keluarganya segala macam itu dia harus belajar bagaimana dia bermasyarakat itu dengan ayahnya. Makanya sesekali buat para ayah yang punya anak laki-laki, ajak sesekali ke kantor, kenalkan kepada teman-teman, misalnya mengatakan, wah ini anak saya nih si A gitu. Wah dia tuh di sekolah anak yang humble. Kita bolehlah cerita yang muji-muji anak kita di depan teman kita supaya anak kita tuh merasa dia dihargai. Nah, anak laki yang dekat dengan ayahnya, dia cenderung tidak akan terlibat dengan narkoba, dengan tawuran. Banyak yang terlibat dengan hal tersebut itu karena rata-rata jauh dari ayahnya. Gitu. Nah ini juga, kapan kita sulit memahami anak? Kita harus mengenali diri ini. Sebelum kita mengenali anak, kita kenali diri kita. Kadang-kadang kita kok merasa kok anak melakukan sesuatu sedikit aja kesalahan, kita suka gampang marah. Tapi ada saatnya kita gampang memaafkan gitu. Nah ini kapan kita sulit memahami anak? Waktu lagi nggak mood, lagi nggak sehat. Makanya pentingnya buat para ibu ya, buat para ayah untuk perkasa. Tadi saya bilang terima kasih untuk emak dan abah yang perkasa supaya kita bisa menjaga mood kita. Terus juga sulit memahami anak ketika kita dikejar deadline. Ketika marah, ketika capek, ketika punya masalah di kantor atau punya masalah dengan pasangan. Itu harus kenal. Dan biasanya kita akan lebih mudah komunikasi dengan anak ketika kita sedang bahagia. Sedang hubungan dengan suami itu, dengan pasangan, dengan istri itu lagi mesra. Semua berjalan dengan sesuai harapan, lagi sehat, lagi bersyukur, sedang tidak capek. Makanya hal ini yang perlu dijaga oleh kita. Sekali lagi saya ingatkan bahwa anak adalah proyek besar kita dengan pasangan. Proyek besar kita dengan sekolah. Proyek besar kita dengan masyarakat. Anak itu adalah proyek besar kita dunia dan akhirat.
Makanya kita harus sungguh-sungguh menangani masalah anak kita ini. Nah, untuk itu menjaga kesehatan kita, menjaga mood kita supaya bagus, supaya baik, menjaga supaya kita tetap bahagia itu penting. Supaya kita nanti bisa lebih mudah memaafkan anak kita, mudah memahami anak kita. Oke ya? Nah, ini kapan saat yang tepat bicara dengan remaja kita? Nah, dalam keadaan santai. Bagus misalnya nonton film bareng juga boleh, Bu, atau nonton kisah, baca buku tentang kisah-kisah, terus kita bahas bersama, itu lebih bagus. Tadi juga dikatakan jangan mudah memberi nasihat karena anak remaja itu malas dikasih nasihat. Makanya nasihat itu disampaikan ketika anak sedang dalam keadaan yang senang. Lalu kita ngasih nasihat. Kalau perlu sih jangan bentuk nasihat ya, dalam bentuk kalimat biasa aja kayak contoh-contoh kehidupan misalnya. Banyaklah sebenarnya golden moment tuh banyak sebenarnya. Momen-momen emas tuh sebenarnya banyak. Oke. Tips agar mudah memahami anak. Ini kebalik ya, tips agar mudah memahami anak maksudnya. Yang pertama, buat kalimat positif. Jadi kalau ngomong sama anak kita tuh jangan gini, ya ampun, begitu aja kamu nggak bisa. Nih, begini nih yang gampang. Bukan begitu bahasanya. Coba kita lihat kalau orang di game tuh, Bu, ayah bunda, kenapa anak kita senang banget main game? Di games itu kalau anak kita gagal, itu bukan nggak dikata-katain anak kita, tapi dibilang coba lagi, kamu pasti bisa, coba lagi, kamu pasti bisa gitu. Makanya anak kita senang main games gitu. Nah kita juga boleh tuh belajar dari games tuh. Kalau anak kita nggak bisa, ya kita coba lagi gitu. Kayak gitu. Bahasanya tuh dibikin bahagia, jangan, aduh, gini aja nggak bisa. Bukan begitu gitu. Makanya akhirnya anak kita males belajar deket orang tuanya, salah melulu gitu. Kedua, pernyataan hendaknya konkret. Dan satu masalah aja. Jadi kita kalau pada remaja kita, kalau mau ngomong sesuatu tuh jangan semua disalahin. Bayangin kalau dari pagi nih ya, kalau kita kan pengennya standar kita ya ayah bunda. Misalnya bangun tidur anak kita teriak-teriak. Anak soleh bangun tidur teriak, baca doa. Gitu kan, itu aja udah satu. Terus anak kita bangun diseret-seret, sholat sambil manyun. Mau sholat aja manyun, baju nggak rapi, giliran mau main sama temen kamu, mukanya gembira, gimana sih? Itu juga salah lagi gitu kan anak kita dulu gitu. Makan juga salah, baca doa ya, makan ya, jangan bunyi, ingat jangan bunyi gitu. Segala macam sisiran rambut lah, segala kita salah-salahin gitu. Kasian banget kan di setiap langkah anak kita tuh salah semua. Makanya pilih yang paling penting. Misalnya apa yang di antara sekian banyak yang mengganjal kita, pilih yang paling kita anggap penting. Misalnya sholat tepat waktu, ya udah kita fokus ke situ aja. Yang lain-lain udah nggak usah dibahas gitu. Atau nanti beberapa waktu kemudian baru ke masalah yang lain. Karena gini, walaupun kita nggak bahas dia nggak negur langsung, tapi kita kan ada bahasan dalam bentuk percakapan biasa. Ada dalam bentuk dia mencontoh apa yang kita perbuat. Jadi memang bagusnya sih kita menjadi contoh aja. Makanya dikatakan sebenarnya ayah bunda kita ini sebenarnya artis di rumah. Anak-anak kita itu wartawan. Jadi semua yang kita lakukan tuh anak kita tuh memotret. Jadi untuk menjadi orang tua yang perkasa, diantaranya adalah siap tampil menjadi contoh kapan saja, menjadi artis kapan saja dan di mana saja. Supaya anak kita melihatnya yang baik-baik dari kita. Jangan bandingkan anak kita dengan saudaranya. Ya, itu tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau mau ngomong yang positif aja. Sayang, misalnya kita mau anak kita belajarnya tepat waktu misalnya di depan laptop pas waktunya udah ada di depan laptop gitu pas jam belajar. Kita tinggal ngomong, sayang, jam berapa kamu absennya pagi ini? Sudah absen belum? Atau waktu mau ngebangunin, nak, udah sholat asar belum? Jam berapa mama bangunin kamu lagi untuk mandi itu misalnya. Jadi remaja salah satu cirinya adalah tidak suka didikte.
Dia ingin dianggap sebagai orang dewasa. Makanya bicara dengan remaja beda bicara dengan anak TK atau anak SD. Jadi bahasanya jangan instruksional, tapi bayangkan kita menjadi temannya. Jadi kalau kita menjadi temannya kan kita pasti ngomongnya hati-hati gitu kan. Nggak mudah ngasih nasihat, kalau ngomong nggak sekarang nggak begitu gitu. Jadi jam berapa menit lagi kamu akan menutup HP-mu? Jam berapa lagi kamu akan berhenti main gamenya gitu. Kayak gitu. Jangan tutup gamenya sekarang. Bayangin dia lagi asik Bu, lagi mau finish, mau menang. Tiba-tiba kita suruh tutup sekarang, pasti dia ngamuk lah. Jadi berapa menit lagi sayang? Ini udah jam 4 nih, asar sebentar lagi habis. Berapa menit lagi kamu mau menutup HP-mu dan sholat gitu misalnya. Jadi bahasanya seperti itu. Terima semua perasaan anak dan berusaha memahaminya. Bukan tindakannya ya Bu, bukan menerima tindakannya, tapi menerima perasaannya. Misalnya, susah banget tahu, aku semalam tuh ngerjain tugas sampai jam 10. Masa jam 4:30 aku harus bangun subuh, harus ke masjid. Capek tahu mah, misalnya kayak gitu. Nah, kita jawabnya, capek ya? Iya ya, capek banget ya, Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan Allah memberi kamu kekuatan. Gitu. Jangan ikutan marah, Bu. Jangan ikutan marah gitu waktu anak kita ngomong kayak gitu. Doakan saja. Suatu hari anak saya minta sepatu apa namanya itu yang pokoknya harganya mahal. Dia bilang teman-temannya semua pakai sepatu itu. Karena di rumah kami standar sepatu harganya sekian, maka saya bilang sama anak saya gini, ya Allah mudah-mudahan ya Allah beri kamu nanti rezeki yang banyak sehingga kamu bisa membeli sepatu itu. Jadi, saya tetap ngasih gitu. Ya kita mendoakan saja lah gitu kan, kasihan dia sudahlah dia pengen sepatu bagus seperti teman-temannya terus kita marahin pula kan kasihan kan, dia pengen sepatu mahal itu kan karena teman-temannya pakai gitu. Nah kita memahami perasaannya dengan itu, tetap tidak ngasih uangnya. Lalu akhirnya saya bilang gini, kalau begitu boleh nggak aku tidak sepatu 2 semester ini supaya semester 3 semester ke depan aku bisa beli sepatu itu. Baru boleh gitu. Jadi ya yang muda ya. Jadi memang remaja itu maunya seperti itu. Kita pahami perasaannya, bukan tindakannya. Yang keenam, alangkah baiknya jika pesan yang disampaikan, kalimat yang disampaikan kepada anak kita itu dalam bentuk pertanyaan. Ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah ketika ada seorang pemuda yang ingin berzina, Rasulullah nggak langsung marah. Saya ngebayangin kalau anak saya bilang gitu, Umi aku ingin berzina, mungkin saya langsung ambilin pentungan ya. Tapi Rasulullah nggak marah. Bahkan dengan coolnya gitu. Saya ngebayangin cool banget kali Rasulullah ya bahasanya. Dengan mengatakan begini, bagaimana perasaanmu jika itu terjadi pada ibu kamu? Jadi yang ini oleh Rasulullah tuh adalah cara berpikirnya. Empatinya itu yang digali. Itu kalau di psikologi namanya CBT ya, cognitive behavior therapy. Menterapi dengan cara mengasah kognisinya supaya dia berpikir. Bagaimana kalau itu terjadi pada ibu kamu, pada adik kamu, terus pada ayah kamu, pada bibi kamu, pada kakak kamu, terus sampai akhirnya si pemuda itu bilang, ya Rasulullah aku tidak akan pernah berzina lagi. Nah jadi memang komunikasi efektif itu memang butuh waktu. Pertama bukan hanya waktu, butuh kesabaran kita, kesiapan kita untuk menjadi perkasa dulu. Kita harus perkasa dulu. Kitanya harus siap dulu gitu. Sehingga kita sabar, kita objektif, kita nggak membawa emosi ketika bicara. Lalu kedua butuh waktu. Terus yang ketiga itu tadi butuh kecerdasan dalam memilih kata-kata. Oke. Makanya di sini dikatakan emang kita sih kuncinya. Ini bagaimana Rasulullah kalau bicara dengan ini menghadap seluruh tubuhnya. Jadi kita kalau ngomong sama anak kita, Bu, kalau kita lagi baca buku, kita taruh dulu bukunya. Saya pernah ke rumah seorang sahabat saya lagi ngobrol asik, tiba-tiba anaknya datang. Dia minta maaf dulu ke saya, maaf ya, Dewi, saya bicara dulu dengan anak saya. Langsung dia menghadapkan seluruh tubuhnya ke anaknya. Langsung dia ngomong, gimana nak? Terus boleh nggak nak, mama ngomong dulu sama Tante Dewi sebentar. Nanti omongan yang ini kita teruskan nanti ya, gitu bahasanya.
Jadi bagaimana anak itu merasa dihargai di depan tamu. Kalau kita kan, saya kali ya, sebentar, mama lagi ada tamu gitu kan. Itu saja anak kita tuh merasa tidak berharga gitu. Makanya kalau kita lihat Rasulullah menghadapkan seluruh tubuhnya, terus matanya menatap ke anak kita dengan penuh cinta, terus mencoba mengerti bahasa tubuhnya. Saya pernah baca sebuah kisah, ada seorang anak kecil yang sama Rasulullah itu, karena anak itu suka sama burung, tiap ketemu dia ditanyain, bagaimana kabar burungmu? Bagaimana, artinya Rasulullah itu tidak menganggap remeh kesukaan anak-anak. Nah, kita juga harus begitu. Kalau anak kita suka layangan, kita tanya, tadi gimana? Oh iya, mama tadi lihat ada layangan bagus, jadi ini. Artinya kita ikut dalam ininya dia gitu. Anak kita suka layangan, kita ikut merasakan gitu. Gitu ya. Terus beliau juga melakukan mendengar aktif. Nanti kita bahas waktu habis ya dalam pertanyaan nanti. Yang terakhir ini, bedakan bicara dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Beda. Apa bedanya? Kalau anak laki-laki, kalau kita punya anak laki-laki, kalau bicara sama anak laki itu jangan dipanggilnya dari jauh. Misalnya, Ahmad, gitu. Dalam sekian meter itu misalnya. Karena anak laki itu nggak mau dengar. Jadi kalau punya anak laki, kalau ingin manggil, datengin terus ditepuk, Ahmad, mama boleh nggak bicara sebentar? Kayak gitu. Beda kalau anak perempuan dipanggil dari jauh juga nyaut. Karena perempuan itu multitasking gitu ya, tapi kalau laki itu nggak bisa gitu. Harus ditepuk bahunya, Ahmad, boleh kita bicara sebentar? Kayak gitu. Yang kedua, ngomong sama anak laki itu jangan lebih dari 10 kata. Yang banyak-banyak maksudnya, Bu. Yang nyerocos gitu loh maksudnya. Ya, kalau misalnya pengen anak lelaki kita misalnya bantuin adiknya, kita bilang, Mas, boleh nggak adiknya dibantuin? Nanti dia nanya, bantuin apa, Mah? Kayaknya adiknya kesulitan deh, itu PR matematikanya. Gitu. Jangan, Mas, itu adik dibantuin dong. Tadi adiknya itu nggak bisa matematika, susah banget. Kan gimana? Kan Mas pinter, coba bantuin. Jangan begitu. Anak kita bingung tuh dia, ngomong apa sih? Nanti dia mempersepsi itu sebagai, mama ngomel gitu. Jadi kalau ngomong sama anak laki-laki dipotong-potong, jangan lebih dari 10 kata. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir, jangan menjadi orang tua yang baperan. Tadi kita udah bahas ya. Jadi kalau ngomong sama anak, terutama anak remaja, kalaupun kita ada hal-hal yang kita nggak suka gitu, ngomongnya gitu amat sih, kok ngomongnya kasar banget gitu misalnya, itu kita simpen dulu. Kita simpen, kita catat aja. Jangan dipotong pas dia lagi ngomong. Karena kalau dia lagi ngomong terus kita potong, langsung kita nasihatin, dia akan berhenti ngomongnya. Langsung males masuk pintu, masuk kamar, banting pintu. Jadi kita hendaknya jadi orang tua yang perkasa tadi, jangan baperan. Kadang anak kita suka gini, pernah anak saya gini misalnya, Umi, aku dong uang jajannya 20.000 loh, Umi. Waktu itu anak saya 10.000 uang jajannya. Enak banget ya, Mi. Gitu. Itu kalau begitu jangan marah gitu, jangan maksud kamu. Gitu. Mama ngasih kamu 20.000 juga, itu marah nanti baperan itu, Bu. Kan dia ngasih kalimat pernyataan, ya kita jawabnya pernyataan juga. Masya Allah, buntung banget tuh ya anak itu, berarti dia orang tuanya punya uangnya ya, gitu. Atau boleh juga kalau teman saya jawabnya gini, teman mama juga tuh sama suaminya dikasih mobil baru, kata dia. Kenapa begitu? Katanya kan dia ngasih tahu, aku juga ngasih tahu juga gitu. Terus anak ini adalah proyek utama kita dengan suami ya. Jadi apapun masalahnya, kunci paling penting menghadapi anak kita adalah kompaknya kita dengan pasangan. Kita harus kompak dengan pasangan. Benar-benar harus kompak. Kita usahain kita kompak dengan pasangan, kita mesra dengan pasangan, karena itu modal kita untuk bisa menghadapi anak kita dan mengantarkan anak kita ke masa dewasanya nanti. Perlu jeda. Nah, itu jeda. Jadi gini, jeda itu saya menganggapnya sebagai menyapa diri, atau saya juga menganggapnya sebagai swing, menukar peran. Makanya bangun tidur, Ibu butuh tuh berdoa sebelum, jangan langsung bangun, Bu. Setelah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur.
Ibu tambahin lagi, ya Allah, hari ini aku akan menjadi ibu. Aku akan berperan sebagai ibu. Ya Allah, peliharalah kesabaranku, ya Allah. Berilah aku kesabaran yang banyak, ya Allah. Pelihara lisanku, ya Allah. Jangan pernah Engkau biarkan lisanku mengeluarkan kata-kata yang akan membuat anakku sakit hati, anakku menjadi tidak pede, anakku menjadi marah. Biarkan aku berkata-kata yang baik sehingga anakku mudah memahami itu, ya Allah. Mudah memahami dengan senang gitu misalnya. Itu jeda. Jadi bangun tidur, ibu disarankan berdoa itu dulu, baru ibu bangun. Itu namanya self talk, Bu. Self talk itu yaitu tadi, aku ibu. Sehingga kalau kita siap menjadi ibu, kita akan siap dengan segala perilaku anak. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang mudah sukses di kerjaan, di kantor, tapi susah menjadi ibu. Karena waktu di kantor, dia menyiapkan dirinya untuk menjadi karyawan. Tapi kita jarang menyiapkan diri kita untuk menjadi ibu di rumah. Kita jarang menyiapkan diri kita untuk menjadi istri di rumah. Makanya ayo kita belajar untuk setiap hari menyiapkan diri kita untuk menjadi ibu. Menyiapkan diri kita untuk menjadi istri atau menjadi suami. Supaya kita lebih mudah menerima perilaku-perilaku atau sikap-sikap dari pasangan kita, sikap-sikap dari anak kita yang tidak kita perkirakan atau yang kurang menyenangkan kita. Ya, jadi ini penting. Dan dari penelitian itu tadi self talk ini paling efektif katanya adalah 20 menit setelah bangun tidur pagi. Gitu ya, terakhir adalah doa. Sebaiknya kita doain anak kita satu-satu. Karena nggak akan terjadi segala sesuatu itu kalau Allah tidak mengizinkan. Begitu Ibu Nurjana, mudah-mudahan kita lanjut dengan pertanyaan. Baik, jazakillah Bunda Dewi. Ya, langsung saja silakan untuk Ayah Bunda, kita memasuki ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kedua penanya terlebih dahulu. Mohon maaf untuk yang di room chat banyak sekali yang bertanya, tapi insya Allah tadi sudah beberapa yang sudah dijawab ya, sudah ada pemaparan dari Bunda Dewi. Silakan langsung saja ya Bunda, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada Bunda Dewi, menyebutkan nama, kemudian kelasnya, dari Ananda siapa. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bunda Rizka 9 Nabiha ya. Silakan Bunda, langsung saja. Ya, Bun. Halo, Assalamualaikum. Ada yang bertanya? Ayah Bunda, silakan. Saya kasih kesempatan pada Ayah Bunda untuk menanyakan langsung kepada Bunda Dewi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya mau tanya, bagaimana cara menghadapi yang kalau saya mohon maaf, dari ayahnya siapa, kelas juga? Silakan. Dari kelas 9 Nafisah, Sarah Naila. Sarah Naila, baik. Silakan, Ayah. Saya mau tanya, Bu, kalau misalnya menghadapi anak yang baperan gimana, Bu ya? Dinasihatin kayaknya langsung mutung gitu, Bu. Oh iya. Bagaimana caranya menyikapi kalau anaknya baperan, Bunda Dewi ya? Mungkin sebelum itu ada yang bertanya lagi? Saya kasih kesempatan satu lagi. Saya Ustazah mau tanya, Ustazah. Baik, menyebutkan nama Bunda sama kelas dari kelas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya bundanya Rizky dari kelas 9 UAS. Tadi juga saya sudah membuat pertanyaan di message ya, Ustazah, tapi nggak apa-apa, saya biar dapat jawaban langsung dari Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi, share-nya bagus sekali, bisa menggugah hati dan membuat mengharu biru yang pertama tadi. Yang ingin saya tanyakan masih sama seperti yang di message, itu adalah bagaimana cara menghadapi anak yang kehilangan figur seorang papa ya, dimana dulu anaknya memang sangat dekat sama papahnya, kemudian
pas kelas 6 SD pada saat menjelang ujian, papahnya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadinya anaknya nurut dan menjadi ini, kemudian sekarang agak berontak dan selalu tidak nurut, melawan. Dan saya agak kesulitan menghadapinya. Gimana cara menghadapinya, Bu Dewi? Terima kasih. Ya, oke. Kehilangan figur ayah ya. Oke, langsung ya Bu Nurjana, Ustazah. Oke, yang pertama tadi menghadapi anak yang baperan, juga isinya juga ada ditanya nih, setiap anak diberikan sifat yang berbeda-beda, bukan cara berkomunikasi yang beda. Ya, ini pertama tadi kan beda bicara dengan anak laki-laki dan anak perempuan, kan? Yang kedua, memang setiap anak itu unik, makanya kita ngomong sama yang sulung, yang tengah, yang ketiga itu harus beda, disesuaikan dengan gaya kepribadiannya dia. Kedengeran ya suara saya ya? Disesuaikan dengan kepribadian dia. Jadi untuk kalau kita punya anak yang baperan, yang perasa gitu maksudnya kan, yang perasa, yang mudah tersinggung, gitu. Berarti anak ini dia mungkin lebih butuh untuk disentuh, disayang, dicintai. Makanya untuk anak-anak yang baperan itu bagusnya kita lebih banyak memeluk dia, lebih banyak memeluk, mengatakan kata-kata cinta. Karena tiap anak beda-beda. Ada anak kan ada 5 bahasa ya, bahasa cinta ya. Ada anak juga yang hanya butuh dipuji. Ada anak yang butuh disupport. Jadi kita harus beda-beda cara ngomongnya. Cara ngomong kepada setiap anak harus berbeda. Kepada anak yang baper, ya jangan kecilin volumenya. Kalau ngomong sambil ngebelai misalnya, aduh anak papa yang cantik jelita sedunia. Menurut kamu kok ini gimana? Sedunia. Nggak bohong juga gitu. Itu juga untuk meningkatkan. Gitu. Nah biasanya anak itu semakin dia pede, dia semakin tidak baper. Sama istri cemburuan itu karena dia nggak pede, sama begitu juga. Kalau dia pede dia nggak akan baper, nggak akan mudah tersinggung, nggak akan mudah ngambek gitu. Jadi memang penting kita mengenali kepribadian anak kita satu persatu. Cara menyampaikan kepada anak. Kalau anak yang tipe thinking misalnya, dia mungkin sama dia tuh harus ngomongnya to the point, nggak usah muter-muter. Tapi kalau punya anak yang feeling, yang perasa, ngomongnya muter-muter kemana dulu, baru ngomong ke titik persoalannya. Jadi kita penting memahami anak kita. Rasulullah juga begitu kan. Rasulullah juga terhadap sahabat masing-masing berbeda. Jadi penting buat orang tua memahami anak kita sesuai dengan gaya kepribadiannya. Gitu ya. Jadi kalau anak kita ngambek gitu, kita mikir itu jangan gitu aja ngambek, papa dulu ya sama mbah kamu diginiin, ya beda kali. Jadi itu kalau ngomong papa dulu, mama dulu, itu berarti ibu kayaknya perlu diterapi deh sama psikolog deh. Ada yang salah nih kayaknya gitu. Jadi jangan bandingkan anak kita dengan kita dulu. Gitu ya ayah bunda. Yang kedua, kehilangan figur papa. Ya. Jadi kalau memang kita papanya nggak ada, yang harus kita lakukan pertama adalah menghadirkan figur papanya dalam bentuk cerita. Jadi misalnya kalau ngobrol-ngobrol, aduh kamu ini ya Masya Allah sudah menyelesaikan juz 30 ya. Kalau papa kamu ada tuh pasti dia bangga banget sama kamu. Nah, papa dulu pernah ngomong sama mama kayak gitu. Saya pernah ada seorang teman yang sukses, dia bercerita. Jadi ibunya itu bapaknya itu di penjara, tapi ibunya tuh nggak bilang-bilang kalau bapaknya di penjara. Tapi setiap minggu si ibunya tuh bikin surat yang seolah-olah tuh dari bapaknya. Dibuatlah bapaknya itu sedang bekerja cari nafkah yang jauh sehingga hanya bisa ngirim surat, itu dibacain tuh ke anaknya. Setiap minggu dibacain kayak gitu, usahanya si ibu ini menghadirkan figur ayahnya di mata anaknya supaya tetap hebat. Itu kan lebih sulit ya, kalau ayahnya di penjara kan lebih sulit kan menghadirkan figur yang hebat di mata anak kan. Kalau ayahnya nggak ada kan kita lebih gampang ngomongnya.
Lebih gampang ngomong, kita bilang ayah kamu tuh dulu ya Masya Allah, makanya ibu tuh gila-gila sama papa, makanya ibu jatuh cinta tuh papa kamu tuh ini. Kayak kamu persis papa kamu deh. Nah itu juga bagus tuh, itu namanya mendoktrin. Menginikan si anak ini supaya dia punya sifat-sifat seperti itu gitu misalnya. Jadi itu yang pertama, menghadirkan dalam bentuk cerita. Yang kedua, bisa juga dengan mendekatkan si anak ini dengan entah omnya, entah Pak D-nya, atau ibu mungkin punya sahabat yang baik. Nah, supaya punya didekatkanlah dengan figur laki-laki yang dekat dengan kita gitu. Yang ibu percaya, yang tentu saja yang dia punya kepribadian yang baik, gitu, punya akhlak yang baik. Makanya Rasulullah zaman dahulu itu Rasulullah itu sering mengajak anak-anak yatim ke masjid. Kalau Lebaran juga Rasulullah kan ngasih hadiah kepada anak-anak yatim gitu kan. Itu kan dalam rangka membapakkan supaya si anak itu punya figur bapak. Jadi sebenarnya yang penting itu menghadirkan figur itu, Ibu. Makanya sekali lagi kita butuh sekampung orang gitu, orang sekampung gitu untuk mendidik satu anak kita. Nah, itulah sebabnya kenapa sebelum waktu kita pengen punya anak, waktu kita hamil, waktu kita punya lahiran, itu kita harus berbaik-baik sama tetangga, sama saudara, segala macam itu karena kita butuh bantuan dia semua untuk menjadi figur terbaik buat anak kita kelak, untuk mencintai anak kita gitu. Gitu ya Ibu. Jadi tadi bisa dalam bentuk cerita dan dalam mendekatkan anak kita kepada orang yang kita anggap baik. Setelah itu. Ya, baik Bunda, semoga terjawab ya jawaban dari penyampaian materi dari ini Bunda Dewi. Semoga terjawab. Langsung saja mungkin karena waktunya terbatas, mohon maaf sekali. Langsung saja ke Bunda Dewi untuk menyampaikan closing statement-nya. Dipersilahkan. Ya, sekali lagi bahwa banyak masalah-masalah kita dengan anak kita tuh sebenarnya adalah dimulai dari perasaan kita, diawali dengan perasaan kita. Makanya parenting ya, pengasuhan yang terbaik itu pertama kita harus mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri kita, kapan saat kita nyaman, kapan saat kita tidak nyaman. Dan usahakan kita selalu hadir di hadapan anak kita tuh dalam keadaan yang emosi positif, dalam keadaan yang nyaman. Makanya kalau misalnya anak kita bicara sesuatu pas saat kita tidak nyaman, kita boleh menjawab, maaf ya nak, mama sedang tidak nyaman, boleh nggak ini kita mama jawab nanti setelah ini. Yang kedua, kita ini adalah artis di rumah. Orang tua itu artis di rumah. Semua yang kita lakukan, cara ketawa kita, cara kita ngomong ke tukang sampah, cara kita menerima telepon, cara kita ngomong sama suami, cara kita menghadapi mertua, orang tua, itu semua direkam oleh anak kita. Makanya hati-hati dalam bersikap di rumah. Minta pertolongan Allah setiap hari, setiap saat, supaya kita ditakdirkan untuk berperilaku yang selalu baik. Karena anak kita direkam semuanya. Makanya kan kalau kita ingin nanti anak kita mencintai kita, berarti kita mencintai kita, gitu kan? Kalau kita ingin anak kita mencintai adiknya, berarti kita harus mencintai adiknya. Kalau kita ingin anak kita menghormati ibunya, kita sebagai ayah harus menghormati istri kita. Kalau kita ingin anak kita menghormati bapaknya, kita sebagai istri harus menghormati suami kita. Supaya anak kita itu akan direkam soalnya anak kita. Percuma kita ngomong kamu sama mama harus baik, tapi kita sendiri suka ngomong sembarangan di depan pasangan kita, itu nggak susah untuk diterima gitu. Karena itu ayah dan ibu sekalian, masalah pendidikan anak ini adalah proyek besar kita yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan kita semua. Harus terus-menerus mengupgrade diri kita supaya kita menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik, yang bisa dicontoh dan bisa mengantarkan anak kita ke masa dewasanya dengan baik, insya Allah. Dan nanti mudah-mudahan anak kita akan menjadi tim-tim yang mendoakan kita di akhirat kelak, yang akan mengangkat kita ke surga yang paling tinggi, mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada narasumber kita. Kita sungguh bersyukur sekali sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dari beliau. Jadi kita bisa tahu bagaimana proses komunikasi yang efektif dalam pengasuhan anak. Mudah-mudahan dapat memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan akan menambah hasanah ilmu pengetahuan. Dan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin belum terjawab sebagai orang tua, mungkin selama ini ada pola pengasuhan kita yang terasa tidak efektif. Nah, hari ini mudah-mudahan terjawab semuanya sehingga sama-sama memperbaiki pola pengasuhan bersama-sama. Baik, nanti saya izin untuk menarik kesimpulan ya untuk komunikasi yang efektif ini dalam pengasuhan anak, yaitu dengan cara mungkin dengan memahami perasaan anak ya, yang mana komunikasi yang dilakukan itu dalam situasi yang menyenangkan, bukan dalam situasi yang penuh tekanan, dan menggunakan bahasa teman seperti teman ya, bukan bahasa instruksional seperti itu. Mungkin demikian acara parenting class ini, kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan hanyalah milik saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan saya berikan langsung ke Ustazah Risa sebagai MC. Iya, terima kasih Ustazah Nurjana. Alhamdulillah setelah sama-sama kita dengarkan ya begitu banyak ilmu dari Ibu Dewi. Jazakillah khairan kasir. Saya sendiri ya selaku guru dan orang tua juga ya Bu, mungkin ibu dan bunda sekalian di rumah juga kadang-kadang tadi nggak bisa apa ya, tadi perasaan diri sendiri nggak bisa kita kontrol gitu, yang pada akhirnya karena terlalu lelah ya, apalagi di BDA saya harus mengajar, kemudian anak saya juga harus belajar gitu ya, belum kalau kita lagi itu harus juga kebutuhan gitu ya, menyiapkan sarapan atau dan lain sebagainya, itu membuat perasaan kita menjadi campur aduk gitu ya yang pada akhirnya ketika bisa nanti responnya bisa meledak-ledak karena terlalu lelah gitu. Bisa juga kalau yang sudah tatarannya bisa diam sejenak dulu kemudian baru berkomentar. Iya, yang mana yang belum bisa biar ibu aja kan atau seperti apa gitu ya. Kan setelah kita mengikuti kegiatan parenting class ini, kita semua bisa mengaplikasikannya. Kadang-kadang kita suka lupa ya Bu. Mungkin Ibu udah sering ikut parenting di mana-mana, suka prakteknya suka lupa lagi. Lupa lagi. Karena yang kuncinya tadi ya, kita harus tahu perasaan kita dan perasaan anak kita juga ya, karena tadi harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi mari sama-sama kita lakukan yang terbaik untuk keluarga kita gitu. Apalagi kita semua sebagai ibu dan ayah juga sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, mari kita semua saling kerjasama untuk menciptakan anak-anak kita menjadi generasi yang kuat ya, kuat mentalnya menghadapi tantangan ke depannya nanti ya, mudah-mudahan. Terima kasih juga kepada Ustazah Nurjana yang sudah memandu acara kita, juga para panitia yang di belakang layar, terima kasih banyak saya ucapkan. Syukran, terima kasih banyak selaku kepala sekolah, juga keluarga besar SIT Al-Hikmah saya ucapkan, dan tidak lupa pula ayah bunda yang sudah hadir pada parenting kelas hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasir. Marilah sama-sama kita akan membacakan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Hasbiullah kepada Ustadz Hasbi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustazah atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda dan juga rekan Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini di waktu dan momen ini kita
berdoa, kita memohon kepada Allah, kita berharap kepada Allah, kita bergantung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita jalan keluar untuk menghadapi masalah kita, masalah anak-anak kita, urusan kita. Mari kita awali dengan beristighfar. Kita rendahkan diri kita kepada Allah, kita rendahkan diri kita, hati kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna min waladina. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah kami orang tua yang menjadi teladan untuk anak kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang bisa bersabar dengan perilaku anak kami, ya Allah. Bersabar dengan curhatannya, ya Allah. Bersabar dengan tingkah lakunya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah bimbingan-Mu, berikanlah pengarahan-Mu kepada anak kami, ya Allah, supaya anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, supaya anak kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini anak-anak kami belajar dalam keadaan terbatas, ya Allah, dalam keadaan tidak bisa bertatap muka dengan guru-guru mereka, ya Allah, tetapi masih bisa melalui online, ya Allah. Kuatkanlah pada anak-anak kami untuk belajar. Tetapkanlah semangat pada mereka, ya Allah. Berikanlah mereka kemudahan untuk menerima ilmu dari guru-guru mereka, ya Allah. Dari ustaz-ustazah mereka, ya Allah. Kuatkanlah mereka, sabarkanlah mereka. Jangan hilangkan semangat mereka untuk belajar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segeralah angkat wabah ini, ya Allah. Segeralah angkat musibah ini di negeri kami, khususnya Indonesia, dan di seluruh dunia khususnya, ya Allah, supaya kami bisa bekerja dengan baik seperti biasa, supaya anak-anak kami bisa bersekolah seperti biasa, dan juga guru-guru mereka bisa bersekolah seperti biasa mengajar mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Wa aslih lana fi ahlina wa malina wa amwalina wastur auratina wa amin rawatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Ya Allah, lindungilah kami dari penyakit yang menular, penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit gila, dan juga segala penyakit yang menular, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sama-sama telah kita selesaikan. Saya selaku MC di sini mohon maaf apabila kurang berkenan. Marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir ayah bunda semuanya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Bunda, mohon jangan keluar dulu ya. Mohon untuk dibuka videonya. Kita dokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini. Biar kami screenshot. Mohon untuk dibuka dulu videonya. Semuanya bisa dibuka, ditampilkan. Ya, silakan Ustazahnya juga, Ustazah, mohon untuk dibuka. Ya. Ya. Saya hitung ya, satu. Ustazah dan Ustazah. Ya. 1, 2, 3. Mohon tetap dibuka karena ada 3 slide, jadi 3 kali foto. Ya, mohon tetap dibuka. Agak loading ini. Ya. Belum. Ya, masih loading sebentar ya. Sudah. Satu kali lagi, sebentar, satu kali lagi. Krik. Sambil bergaya boleh. Gak apa-apa ya, Bunda, bergaya. 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih banyak Ayah Bunda, jazakumullah khairan kasih. Jazakumullah khairan kasih Bunda dan Ayah semua. Bunda Yulia masih ada. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Terima kasih. Ya, izin live ya. Assalamualaikum. Izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Bunda Dewi. Assalamualaikum. Masih ada? Nggak tahu. Nggak ada ini tuh hilang. Oke. Bunda Anang, Bunda Rafi. Halo, izin sholat ya. Sudah selesaikan. Oke. Bunda Novia. Kurang lama ya rasanya ya. Iya. Saya baru mau nanya nih tadi Pak Ustaz. Oh, udah ini Bun. Oh, nanti ini Bun di-share nomornya. Bisa di-share nomor teleponnya nanti nomor saya share. Teleponnya nanti di-share, jadi boleh bertanya langsung ke Bunda Dewi. Konsultasi langsung. Nggak ada, Mama. Nanti di-share di grup ya, Bun ya. Iya, baik. Terima kasih Ustazah. Sering-sering ya parenting kayak gini buat mengingatkan kita. Iya, bismillah Bunda. Insyaallah ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, aja. Sama kali nggak masuk itu kan. Iya. Ngapain? Oh, Pak HP gimana ini? Iya. Terima kasih Ustazah. Nah,